Seorang pandit di Indonesia mengatakan bahwasannya Carlo Ancelotti itu adalah pelatih yang miskin taktik. Pernyataan itu dikeluarkan sesaat sebelum final Liga Champions antara Real Madrid melawan Liverpool, yang mana Real Madrid itu menang 1-0 melewat golnya Vinicius kayak gitu. Nah, sebelum itu aku ingin disclaimer dulu bahwasanya aku ini bukan seorang pandit, aku bukan seorang komentator bola boleh dibilang lah. Cuman aku bukan seorang pandit yang tahu segalanya tentang sepak bola gitu. Aku cuman seorang fans sepak bola yang suka nonton sepak bola, bahkan itu jam 3 subuh aku masih bangun aku nonton kayak gitu. Bahkan sekali nonton sepak bola ketika ada pertandingan seru bertabrakan, aku nonton tiga-tiganya gitu loh. Di TV, di laptop, di tablet ataupun di handphone kayak gitu. Dan itu semuanya legal, bukan streaming yang ilegal kayak itu. Jadi jangan dikatakan bahwasanya aku pandit yang sok tahu. Enggak, aku itu cuma seorang penggemar sepak bola, fans sepak bola yang berusaha memberikan pandanganku dari sudut pandang fans, bukan dari sudut pandang seorang ahli sepak bola, ahli komentator sepak bola. Itu dulu aku disclaimer dulu gitu loh. Nah, kembali lagi ke topik awal gitu loh. Ancelotti ini kan sebagai pemain dulunya di tahun 80-an ya, 70-80-an gitu ya, yang which is aku belum lahir kayak gitu. Yang mana ya tanya-tanya sama orang tua, tanya-tanya sama Google kayak gitu, bahwasanya menemukan bahwasanya ya Roberto Carlo Ancelotti ini adalah salah satu pemain top di zamannya kayak gitu lah. Ibaratnya dia pernah bermain di untuk timnas Italia dan juga untuk AC Milan pada saat karir profesionalnya sebagai pemain kayak gitu. Yang mana ya dia bisa dikatakan sebagai seorang pemain top kayak gitu. Cuman memang kembali lagi tidak banyak seorang pemain top yang berhasil menjadi pelatih top pada saat sudah pensiun kayak gitu loh. Ya mungkin Johan Cruyff, mungkin Zidane salah satunya secara prestasi juga gitu loh. Nah, menurutku Ancelotti juga salah satunya. Namun kita akan tidak bahas dari sisi prestasinya saja kayak gitu dalam video ini. Nah, maka dari itu kalau kita lihat gitu track recordnya seorang Carlo Ancelotti di dunia kepelatihan kayak gitu, kita akan track back dulu ke belakang kayak gitu. Yang pertama ketika dia boleh dibilang Ancelotti ini kan terkenalnya pada saat dia melatih AC Milan dan meraih Liga Champions ya 2000, mengalahkan Liverpool 2000 berapa sih, 2006 2007 ya. Iya 2006 atau 2007, yang mana pada saat itu ada pemain-pemain top, kipernya Dida, Maldini, Nesta, Kakak sebagai trequartista, Inzaghi di depan kayak gitu. Yang mana yang terkenal pada saat itu adalah dengan dia menarik Pirlo agak ke belakang, yang mana Pirlo itu agak ke depan ya, kasarnya sebagai attacking midfield atau central midfield, cuman ditarik ke belakang sebagai di playing playmaker, yang artinya dia sebagai jenderal lapangan tengah, sebagai orkestrator dan juga sebagai jembatan dari belakang ke depan kayak gitu. Nah, itulah salah satu karya tanda kutip karya terbesar seorang Ancelotti di dalam sepak bola, terutama dalam karirnya seorang Pirlo kayak gitu. Nah, Ancelotti ini kan terkenal dengan formasinya 4-1-3-2 atau ya 4-1-3-2 atau 4-1-2-1-2 gitu. Yang artinya dia permainan seorang Ancelotti ini old school, artinya ya textbook gitu loh, mengandalkan seorang mengandalkan seorang attacking midfield, yang mana attacking midfield ini diberikan kebebasan untuk menjelajah lapangan yang tidak dibatasin kayak gitu ya. Kalau dulu di Milan itu ada seorang Ricardo Kakak, yang mana ya which is itu berhasil gitu loh, karena ya kualitas seorang Ricardo Kakak, dan juga dia juga kan juara Liga Champions dan juga berhasil mendapatkan Ballon d'Or di tahun itu gitu loh, sebelum eranya Ronaldo dan Messi kayak gitu. Nah, sesudah dari AC Milan ya bisa dibilang yang terkenal karirnya itu ketika melatih Real Madrid dulu yang mana dia mempersembahkan La Decima, gelar ke-10 bagi Real Madrid di Liga Champions gitu, yang mana aku nonton kayak gitu sampai menit akhir, bahkan aku sudah menganggap Madrid itu akan kalah kayak gitu sebelum golnya Sergio Ramos di extra time kayak gitu. Nah,
Dan ya terbang terjadi, dan akhirnya Madrid menang 4-1 di tambahan waktu kayak gitu, dan jadilah La Decima. Setelah itu kan dia dipecat, terus dia pindah ke Bayern Munchen. Nah, di Bayern Munchen juga nggak buruk-buruk amat lah, bisa dibilang nggak buruk lah, karena juga di Munchen dia bisa meraih gelar. Dan juga gini, kalau memang dia seorang pelatih yang miskin taktik, tidak mungkin Bayern Munchen itu merekrut dia. Kita tahu klub-klub Jerman itu kaya akan filosofi, apalagi rajanya itu adalah sebuah klub bernama Bayern Munchen. Apakah iya klub Bayern Munchen akan merekrut pelatih yang miskin taktik gitu loh? Ya itu aja pertanyaannya. Cuman kembali lagi, permainannya si Ancelotti ini terlalu textbook dan old school gitu ya. Kalau di Bayern Munchen dia mengandalkan seorang James Rodriguez sebagai seorang, ya kasarnya trequartista kalau bahasa Italinya kayak gitu, sebagai seorang gelandang serang yang diberikan yang leluasa untuk menjelajahi lapangan kayak gitu. Nah, pada saat itu kan ya at least dia nganggur kayak gitu, sebelum nggak ada klub yang pakai dia, kasarnya nggak ada klub yang pakai dia, terus dia pindah lah ke Everton. Nah, di sini kan banyak yang bilang ya kalau memang Ancelotti itu pelatih hebat, kenapa di Everton dia nggak bisa ngasih apa-apa gitu loh. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Apa yang mau diharapin dengan skuadnya Everton di musim itu gitu loh. Nggak ada yang top, menurutku sih nggak ada yang top. Mungkin James Rodriguez juga yang top gitu. Itu juga ya kalau cuma dia sendiri, James Rodriguez bisa apa kayak gitu. Kalau kita mau bandingin, emang Guardiola dapat apa di Bayern Munchen gitu loh. Guardiola sebagai pelatih topnya lah sekarang, emang dia dapat apa? Nggak dapat Liga Champions juga dengan skuad kayak gitu. Bahkan sekarang di City belum tentu dapat juga, dengan kucuran dana yang banyak, pemain yang top lapis 1 lapis 2 belum tentu dapat juga kan. Dalam berapa tahun, 5-7 tahun dia di Man City nggak dapat juga gitu loh. Makanya ngebandinginnya jangan Everton dengan Chelsea atau dengan City pada zaman itu. Cuman coba dibandingin dengan zamannya Guardiola yang mana dia melatih tim hebat, cuman dia juga nggak dapat Liga Champions. Dia dapatnya cuman pada saat di Barcelona gitu ya. Mungkin tahun ini mungkin City mungkin bisa dapat kayak gitu. Nah, ya setelah itu dia juga dipecat oleh Everton. Dipecat atau ngundurin diri sih, ya dia meninggalkan Everton lah. Setelah itu kan ya dia bisa dibilang nganggur gitu, sebelum Real Madrid ngambil dia lagi kayak gitu. Yang mana ketika di Madrid tahun lalu dia juara, dan kembali lagi permainannya itu old school, mengandalkan seorang, ya bisa dibilang mengandalkan Benzema dan juga Modric. Kalau dua pemain ini nggak perform, nggak main atau nggak main, dia cuma underperform, selesai juga itu barang kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan, apakah Ancelotti itu benar-benar pelatih yang miskin taktik? Ini menurutku sebagai fans sepak bola, sebagai seorang yang suka nonton bola gitu, kalau aku bilang nggak miskin taktik, enggak. Cuman kalau dibilang kurang atraktif, iya. Karena permainan Ancelotti itu berpusat pada beberapa pemain, bukan sebagai tim, cuman hanya beberapa pemain ya kok. Contohnya kalau di Milan dulu ada Kakak, ada Pirlo. Kalau di Everton dulu ada James Rodriguez, gitu juga di Bayern Munchen. Dan juga ketika di Madrid dia mengandalkan Modric, Kroos dan juga Benzema. Artinya tidak mengandalkan the whole of team sebagai sistem gitu loh. Ya by the way, Madrid juga kasarnya kalau nggak ada pelatihnya juga mereka juara, kasarnya kayak gitu. Karena pemainnya itu udah klop, pemainnya itu udah chemistry-nya udah dapat ya. Kasarnya kalau seperti video-video yang sebelumnya aku bilang, mereka Kroos tutup mata aja, Kroos itu udah tahu Modric di mana gitu loh. Modric tutup mata, Modric sudah tahu Benzema di mana. Artinya mereka cuma butuh seorang leader untuk memimpin tim yang penuh bintang gitu. Nah, Madrid itu kan kayak gitu, mereka nggak pernah punya pelatih yang ya kasarnya kayak Guardiola, kayak Klopp kan nggak pernah gitu. Mereka punya pelatih yang pada saat jadi pemain itu top, dan juga memiliki leadership. Agar apa? Ketika pelatihnya itu top, dia bisa masuk ke ruang ganti, bahwasanya kalian itu belum siapa-siapa, aku sebagai pemain itu sudah meraih apa yang belum kalian raih sebagai pemain gitu. Nah, itulah yang terjadi pada zaman Zidane dan juga pada zaman Ancelotti kayak gitu. Nah, itu yang menurutku menjadi kelebihan si Ancelotti kayak gitu. Kalau pertanyaannya apakah dia miskin taktik, menurutku sih
enggak. Cuman kalau kalau permainannya kurang atraktif, iya aku sepakat kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan apakah pelatih Ancelotti itu seorang miskin taktik kayak gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau request pembahasan selanjutnya silakan komen di kolom komen kayak gitu. Oke, terima kasih dan ciao.